Oke, hari ini saya mau ngomong tentang 8 hal utama yang paling penting harus dilakukan oleh seorang tim multimedia di ruangan Zoom. Anda pasti pernah ikut satu acara yang sebenarnya acaranya itu materinya bagus banget. Pembicaranya juga oke banget. Tapi tim co-host adminnya itu kacau banget. Bisa tahu-tahu share screen-nya hilang, bisa tahu-tahu ada peserta yang ngehack ruangan, atau tahu-tahu lagi tengah-tengah sesi, tahu-tahu ada pembicara yang keganggu dengan suara pintu ketutup, panci jatuh, piring pecah, dan kawan-kawan semua. Dan itu semua sebenarnya bisa kita hindari apabila tim admin atau tim host yang menjaga ruangan Zoom ini bisa bekerja dengan baik. Saat ini kita akan bicara tentang 8 hal paling penting yang harus dipahami dan dijalankan oleh seorang host dari ruangan Zoom. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama yang Anda harus lakukan adalah pastikan security ruangan ini sudah diamankan sebelum Anda buka ruangan buat orang banyak. Nah, contohnya ini yang pertama, ini yang paling penting ini ya. Jadi, kalau biasanya saya lakukan enable waiting room ini. Jadi, waiting roomnya saya nyalakan dulu. Jadi, nggak pas pada saat saya belum siap, atau udah ada peserta yang masuk ke dalam ruangan. Waiting room saya nyalakan, sehingga peserta semua ketahan dulu di waiting room. Lalu saya pastikan share screen, chat, rename, dan unmute themselves itu saya matikan dulu. Terutama yang paling penting ini adalah chatting, unmute, dan share screen. Ini harus mati. Kecuali kalau memang Anda sengaja pesertanya memang boleh buat Toto ngambil alih share screen Anda, atau Anda juga ingin Toto di tengah-tengah sesi setiap peserta boleh ngomong sendiri, itu silahkan dibuka. Tapi biasanya dalam sebuah seminar yang umum, yang besar, misalnya peserta hanya untuk menonton saja, suara itu harus dimatikan. Kita harus bisa posisinya default adalah mute dulu. Nanti kalau kita mau unmute, baru kita kasih kesempatan pada orang yang bertanya. Jadi defaultnya saya selalu set sebagai seperti ini. Lalu kalau kita lihat yang di sisi sebelah kanan juga, itu kita klik more, nanti ada menu lagi keluar di situ. Saya selalu nyalakan mute all upon entry. Mute all upon entry. Jadi begitu peserta masuk, otomatis suara dia akan langsung ke mute. Karena kadang-kadang peserta itu nggak ngeh mic-nya dia masih nyala. Jadi dia begitu masuk, dia Toto langsung, ini gimana nih ya, suara apa? Ini mesti gimana ya, mesti apa ya? Atau Toto, ini itu kompor belum dimatiin gitu. Suaranya Toto masuk semua ke dalam situ. Jadi kita bantu dengan setting mute all upon entry. Settingan di bawahnya mirip sama settingan security. Anda boleh pastikan lagi itu sudah dimatikan atau belum ya, unmute, dan juga untuk share screen-nya. Oke, kita lihat sekarang tahapan yang kedua. Tahapan kedua adalah amankan chat. Ini juga sama penting, kecuali kalau memang Anda mengizinkan untuk peserta boleh chatting kemana-mana. Tapi biasanya untuk sebuah acara besar, saya selalu set chat itu ke host only, yaitu Anda atau mungkin rekan Anda yang di setting sebagai seorang co-host. Jadi supaya tidak sembarangan orang itu bisa Toto nulis-nulis yang enggak di chat grup Anda, karena kita nggak mungkin kan mantau chat grupnya juga. Jadi pastikan dia nggak Toto nulis-nulis di situ. Atau kalau Anda mau pada saat lagi sesi tertentu, Anda boleh buka chatnya, tapi jangan lupa matikan lagi kalau sedang tidak dipantau. Itu tips kedua. Tips ketiga sekarang. Nah, tips ketiga, kalau saya selalu set panitia yang bantu jadi co-host itu pada saat join saya udah bilang namanya harus pakai tanda pagar. Nah, jadi saya langsung bisa identifikasi di waiting room. Oh, ada yang pakai tanda pagar, berarti dia boleh masuk duluan. Dan pada saat dia boleh masuk duluan, saya akan otomatis kasih co-host ke dia. Jadi supaya saya nggak usah nanya, karena default ingat dia pada saat masuk juga dia pun nggak bisa ngomong, dan dia pun posisinya tidak bisa unmute mic-nya sendiri karena setting security yang awal sudah dipasang tadi. Jadi kita lihat dengan adanya tanda pagar kita bisa mengidentifikasi, oh ini adalah pembicara, oh ini adalah sesama panitia buat jadi co-host. Apa bedanya pagar 1 sama pagar 2? Biasanya pagar 1 ini panitia biasa, mungkin yang akan bantu kita buat nge-spotlight atau bikin breakout room. Kalau pagarnya ada 2, itu artinya pembicara yang perlu di-spotlight. Misalnya si pembicaranya, atau MC-nya, atau mungkin tim pujiannya. Kalau cuman admin seperti saya cukup set diri saya sebagai pagar saja, nggak perlu ditampilkan. Jadi ini untuk membantu supaya pada saat kita mau spotlight, kita tahu mana yang perlu di spotlight, mana yang tidak. Sekarang yang keempat. Yang keempat, Anda harus selalu patroli 24 jam. Jadi selama sesi jangan cuma bengong-bengong aja, liatin itu video peserta satu-satu. Liatin pas videonya mereka lagi bukain apa, lagi masang apa. Karena nggak tertutup kemungkinan ada yang pasang video yang mungkin tidak senonoh.
Dalam arti belum tentu pasang video porno atau sejenisnya sih. Cuma kadang-kadang mereka tuh suka nggak ngeh, tau-tau di depan kamera lah mereka taruh kaki, atau malah nanti buka ketek lebar-lebar lah di depan kamera. Jadi orang nanti salfok, bukannya ngeliatin ke pembicara malah ngeliatin, itu orang lagi ngapain sih di situ? Nah, biasanya kalau ada yang video-video aneh-aneh itu saya langsung pilih stop cam. Jadi ingat ya, co-host tugasnya harus patroli, keliling, liatin. Kalau ada video-video yang nggak benar, matiin aja daripada bikin peserta lain salfok. Oke, yang kelima, jangan lupa, ini yang penyakit paling penting dan saya juga sering sekali lakukan. Ini kelupaan buat direkam acaranya. Biasanya saya udah dibilangin rekam acara. Nah, ini lebih baik Anda kecepatan mulai ngerekam daripada ketelatan. Karena kalau kecepatan, kebanyakan direkam bisa dihapus. Tapi kalau telat nggak bisa disambung dan nggak kerekam soalnya. Ya, jadi begitu Anda masuk, saya sih biasanya udahlah record dulu aja, nanti tinggal dipotong aja. Daripada pas acara mulai, biasa udah hektik, udah lupa itu pasti. Kapan harus dinyalakannya. Nanti pas udah hektik kita nggak ngerekam. Nanti pas ditanya rekaman, oh elah lupa direkam. Oke, yang keenam sekarang. Nah, acara udah mulai, selalu siap buat spotlight the next-nya. Jadi Anda harus pegang rundown. Abis pembicara ini, pembicara mana yang bakal ngomong? Saya selalu siapin peserta itu. Kadang-kadang juga pembicaranya saya nggak ngeh loh. Pembicara itu nggak ngeh bahwa dia tuh harus ngomong berikutnya. Jadi biasanya saya, misalnya ini sekarang lagi pembicara ke-1. Nah, habis pembicara ke-1 akan balik ke moderator. Moderatornya itu kalau kamera lagi mati, saya langsung klik S to start cam atau saya klik unmute ke dianya. Supaya dia aware. Jadi saya klik unmute di namanya dia. Jadi dia tahu bahwa dia dipanggil dan dia sudah harus siap-siap. Kalau dia di S to unmute atau di S to start cam nggak nyaut-nyaut, biasanya saya telepon langsung. Hey bro, tolong itu dipantau Zoom-nya. Anda bentar lagi join ya. Jadi acara yang baik adalah acara yang tidak ada jeda di tengah-tengahnya. Jangan artinya, oke, pembicara sudah selesai nih, oke, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terus moderatornya diam, kameranya juga masih mati. Ternyata moderatornya lagi ke WC. Nah, ini adalah tugas co-host juga buat mantau, flow acaranya harus lancar. Jadi Anda harus cek apakah pembicara berikutnya sudah siap atau belum. Dan jangan lupa tentunya di spotlight. Untuk spotlight, supaya transisinya bagus, saya juga biasanya pakai add spotlight. Jadi muncul 2 kotak nanti. Begitu dia pembicara pertama sudah mau selesai, pembicara kedua sudah muncul di kotak berikutnya di add spotlight. Begitu ngomongnya udah pindah ke pembicara kedua, pembicara pertama, saya remove spotlight-nya. Itu salah satu trik yang dipakai supaya lebih halus transisinya. Trik yang ketujuh, nah ini paling penting. Sebelum acara mulai, kan biasanya kita suka pasang tuh video looping kan, selamat datang di acara ini, acara akan mulai jam 7 malam. Ambil setelin lagu semuanya. Nah, pastikan itu semua udah jalan dulu sebelum peserta lain udah pada masuk. Jadi Anda pada saat lagi nge-share screen-nya masih nggak benar, videonya belum benar, apa semua, itu nggak ada peserta yang ngedengerin. Kok nggak mereka juga jadi ngelihatnya bahwa acara ini nggak profesional. Kok siap-siap, lihat coba, kalau kita nonton sebuah konser, kita pas datang kan udah acara sudah megah ya, sudah berjalan. Nggak tahu-tahu masih ada yang sibuk ketrak-ketrok, ada yang tahu-tahu bawa tangga ke depan, ada yang masih geser-geser kursi, geser-geser meja. Itu nggak profesional. Jadi siapkan segala sesuatu sebelum peserta itu datang. Ya, nah salah satu yang penting adalah Anda harus run through video loopingnya, terus kalau ada countdown, terus habis itu masuk spotlight ke pembicara pertama. Itu Anda ulang terus 3-4 kali, kalau perlu 10 kali. Karena kadang-kadang itu kan harus ngebuka beberapa file berbeda. File video looping, habis itu Anda harus matikan suara lagunya, habis itu Anda harus pasang video countdown, habis itu Anda harus nge-spotlight ke moderator atau ke pembicara. Nah itu prosedur yang tidak boleh ke-stop dan itu ada di Anda sendiri semuanya. Jadi itu nggak boleh sampai kelupaan prosedurnya. Salah satu cara buat ngebikin ahli di situ adalah latihan pengulangan berkali-kali. Itu yang saya lakukan setiap kali saya mau tugas, saya pasti run through dulu prosedur itu. Walaupun saya sudah lakukan, saya run through dulu 3-4 kali. Udah lancar, udah oke, saya baru siap-siap untuk buka ruangan. Ini prosedur paling penting ya, nomor 7 ya, jangan lupa. Dan prosedur ke-8, tentunya ini adalah salah satu juga yang terpenting. Kita harus koordinasi sama rekan-rekan lain, sama pembicara berikutnya, sama rekan-rekan co-host lain. Pantau terus grup WA Anda. Penyakit paling sering adalah di tim Mulmed. Tim multimedia Zoom, begitu udah fokus sama komputernya, fokus sama Zoom-nya, dia udah nggak lihat lagi WA. Padahal di WA terus orang pada teriak-teriak, bro, itu pembicaranya ke-mute. Dia nggak bisa ngomong, tapi karena kita nggak pantau WA, kita nggak tahu. Jadi selama kita bertugas, pantau terus grup WA kalau tempat kelompok Anda bekerja sama ini, grup Anda bekerja sama ini. Jadi Anda tahu kalau ada yang warning, tolong saya tadi barusan ketendang, pembicaranya ketendang.
dan saya baru join ulang, co-host saya hilang, tolong saya dikasih host lagi. Nah, kita nggak akan tahu kalau kita nggak pantau dari WA itu. Jadi WA itu tolong dipantau terus sepanjang acara. Nah, teman-teman, itu tadi adalah 8 hal yang wajib Anda ketahui dan Anda jalankan supaya acara di Zoom Conference bisa berjalan lancar. Semoga bermanfaat.